Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan matematika tentang yang pertama, satuan panjang, luas, volume, dan berat. Kita langsung saja lihat video berikut. Sekarang kita akan belajar matematika itu tentang satuan panjang. Oke anak-anak, mari kita simak video berikut supaya kalian paham apa itu satuan panjang dan bagaimana caranya mengerjakannya. Time to study. Saatnya kita belajar satuan panjang. Kalau adik-adik ingin belajar satuan panjang, adik-adik harus hafal dulu tangga satuan panjang. Tangga satuan panjang ini dimulai dari km atau kilometer, hm atau hektometer, jam atau dekameter, m atau meter, kemudian dm atau desimeter, cm atau sentimeter, dan mm atau milimeter. Kalau adik-adik tidak hafal tangga tersebut, akan kesulitan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan satuan panjang. Adik-adik mau pakai cara apa kalau tidak hafal? Mau magic? Atau mau bertanya? Tanya siapa? Tanya Batman. Batman aja akan lari kalau mendengar hal tersebut. Di antara kalian, ada yang mudah dalam menghafal. Namun, bagi sebagian orang menghafal itu tidaklah gampang. Solusinya adalah kita ganti kata kilometer hingga milimeter dengan kata-kata yang mudah kita ingat. Kita cari yang mudah diingat. Misalkan, kata-kata kilometer bisa kita rubah menjadi kucing, kemudian hektometer menjadi kata hitam, dekameter menjadi kata dalam, kemudian kata meter bisa kita rubah menjadi mobil, kemudian desimeter menjadi kata desi, kemudian sentimeter menjadi centil, dan yang terakhir yaitu kata milimeter kita rubah menjadi mondar-mandir. Sehingga kita mendapatkan sebuah kalimat dari perpaduan kata-kata yaitu kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Bagaimana? Mudah bukan? Satuan panjang kalian harus selalu ingat dengan kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Dengan kalimat tersebut berarti adik-adik sudah menguasai tangga satuan panjang. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10, kemudian setiap naik satu tingkat harus dibagi dengan 10. Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Saatnya kita praktekkan hafalan tersebut pada soal-soal berikut. Nomor 1, 15 hektometer sama dengan titik-titik desimeter. Kita lihat HM ke desimeter turun berapa tingkat? 1, 2, 3. Turun 3 tingkat. Artinya adalah 15 dikalikan dengan 10 kali 10 kali 10 mendapatkan hasil 15.000 desimeter. Soal berikutnya adalah 2.500 desimeter sama dengan titik-titik dekameter. Naik berapa tingkat kelinci? 1, 2. Naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat, maka 2.500 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 25 dekameter. Gimana? Cukup mudah bukan? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Indrian Hidayat akan meneruskan materi yang sudah dipaparkan oleh Jihad. Di sini saya akan memaparkan tentang materi satuan luas dan bisa diartikan di sini saya akan membacakan atau menjelaskan pengukuran luas ya. Berarti di sini pengukuran luasnya adalah luas suatu daerah adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara tepat daerah itu.
Misalkan satuan luas tak baku jadi seperti buku tulis segitiga sama sisi atau segi 6 beraturan. Ataupun situ juga ada di bagian 2 satuan luas baku terdiri dari cm kuadrat, cm kuadrat, m kuadrat, dan ardahan h. Dan untuk seterusnya di sini ada konsep luas. Konsep luas itu terdiri dari mewarnai bangun datar yang sama bentuknya dengan warna sama. Yang kedua, membandingkan luas bangun datar yang sewarna. Dan yang ketiga, mengukurkan luas bangunan datar yang sama bentuknya. Nah, di sini kan warnailah luas daerah dari bangunan datar yang sama dengan warna yang sama. Nah, di sini kan ada banyak warna nih dan banyak datar-datar yang beraturan. Nah, misalkan yang ini segi 4, kita bisa melihat lagi dengan segi 4 yang luasnya lebih gede dari yang sebelumnya. Nah, dan yang lain pun semua seperti itu. Dan untuk biar lebih lanjutnya lagi, saya akan jelaskan lagi di slide yang akan selanjutnya. Nah, untuk membandingkan luas bangun yang sewarna, misalkan yang A tuh emang dilihat itu panjang segi 4 kan, cuman disitu luasnya lebih kecil dibandingkan dengan yang B. Yang B segi 4 perpanjang dan luasnya lebih luas. Nah, dan kita juga bisa lihat manakah yang lebih luas, C atau D dari lingkaran yang ada di depan, misalkan yang C. Nah, menurut saya di sini untuk menentukan luas bangunan yang ada di sini gampang banget sih dilihat dari pengukurannya. Misalkan yang C, pengukuran luasnya itu agak lebih kecil dibandingkan dengan yang D. Jadi lebih luasan yang D. Kenapa? Karena perluasan yang ada di bangun datar ini kebanyakan yang D dibantang dengan yang C yang lebih kecil. Dan untuk selanjutnya, mengurutkan luas bangun datar yang sama bentuknya. Nah, maksudnya dari sini kita bisa dilihat dari bentuk yang sama, yaitu dari bentuk A, B, dan C. Di situ bentuknya sama, cuman di situ bedanya luasnya saja. Misalkan yang B itu luasnya lebih kecil dari yang C. Maaf, sebelumnya yang B itu lebih kecil dibanding yang C yang agak besar. Nah, untuk dilihatnya lebih lanjutnya lagi, dilihat dari segitiga. Segitiga di sini ada 3 bidangnya. Yang A yang kecil, yang B agak besar, dan yang C sedang. Nah, di situ pun sama, hanya yang sama dengan penjelasan yang di atas. Nah, di sini mengukur luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Daerah tersebut memiliki luas 8 satuan lingkaran. Maksudnya di situ ada beberapa satuan lingkarannya yang bersamaan. Nah, di sini juga daerah tersebut memiliki luas 6 satuan segitiga sama sisi. Yang dimaksud di sini sama sisi itu di sini ada sisinya sama 1, 2, 3, 4. Nah, sama halnya yang lain juga, warna-warna pun tetap sama. Nah, kita bisa lihat dari gambar buku di sini, daerah tersebut memiliki luas 6 satuan buku. Yang termaksud adalah satuan buku itu dari segi-segi 4 ini. Kebanyakan seperti itu sih. Nah, di sini juga sama. Apalagi di sini memiliki luas 8 satuan bungkus anti nyamuk. Jadi di situ satuannya memiliki 8 satuan. Menghitung luas bangun tidak teraturan dengan persegi satuan. Nah, yang tidak beraturan tuh dari sini, yang tidak beraturan, dan semua juga secara acak. Sama yang ini juga. Dan menghitung luas bangun data teraturan dengan persegi satuan, yang ini memiliki beberapa yang tidak dan beraturan, dan belah sini juga beraturan juga. Dan untuk seterusnya, nah yang ini dengan menutupi kolom dan baris dapat mencari luas daerah tersebut, dapat dicari beberapa persegi satuan panjangnya. Nah, bisa dilihat dari ini ke sini, dan itu jawabannya agak lebih konkret lagi.
Nah, ini yang untuk lebih luasnya. Luas, jika ukuran sisi tiap persegi adalah 1 km, berapa saya meluas persegi panjang tersebut? Jika banyaknya kolom P dan banyaknya baris adalah I, maka luas persegi panjangnya P kali I. Jadi panjang dan luas itu berkaitan dan sama halnya saling menghubungkan. Biar lebih lanjutnya lagi, saya ingin memberitahukan media yang lebih akurat dan lebih sedikit agak memberi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Kali ini saya akan membahas tentang satuan luas. Untuk satuan luas, satuannya yaitu kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Nah, kemudian ketika kalian akan mengubahnya, misal dari kilometer persegi ke meter persegi ataupun yang lainnya, maka harus dilihat dulu arahnya, ke bawah atau ke atas, ya. Kalau ke bawah, maka setiap langkahnya harus dikalikan 100. Kemudian kalau arahnya ke atas, maka setiap langkahnya harus dibagi 100. Misal, kalau dari hektometer persegi ke dekameter persegi, itu arahnya ke bawah. Berapa langkah? 1 langkah. Nah, berarti itu ke bawah dikali 1 langkah 100. Kemudian, misal lagi kalau dari dekameter persegi ke desimeter persegi, arahnya ke bawah 1, 2 langkah. Berarti dikali kemudian 100 kali 100 karena 2 langkah. Begitu. 100 kali 100 sama dengan 10.000. Nah, untuk mempermudah kalian, di sini saya sudah menyiapkan, ya. 1 langkah itu tadi 100. Kemudian 2 langkah tadi 100 kali 100 10.000. Nah, kemudian 3 langkah. Supaya kalian ingat bahwa 1 langkah itu 100, nolnya 2. Ya, 100 itu nolnya 2. Nah, berarti setiap langkah nolnya 2. Tadi 2 langkah 10.000. Nolnya 4. Berarti kalau 3 langkah nolnya ada berapa? Setiap langkahnya 2 nolnya. Berarti kalau 3 langkah 3 kali 2 6. Berarti nolnya ada 6. Yang nolnya ada 6, 1 juta. Nah, kemudian 4 langkah. Berarti 4 kali 2. 4 kali 2 nolnya. Ada 8 berarti nolnya. Yang nolnya 8, 100 juta. Selanjutnya kalau 5 langkah. 5 kali 2, 10. Berarti nolnya 10. Itu 10 miliar. Ya. Selanjutnya kalau 6 langkah, 6 kali 2, 12. Berarti nolnya ada 12. 1 triliun. Ya. Tinggal diingat-ingat saja setiap langkahnya nolnya 2. Ya. Kemudian di sini saya mempunyai soal 2 km persegi sama dengan berapa dekameter persegi. Dari kilometer persegi ke dekameter persegi. Langkahnya arahnya ke bawah. Berapa langkah? 1, 2. 2 langkah ke bawah. Berarti dikali 10.000. 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. Jadi 2 km persegi sama dengan 20.000 dekameter persegi. Soal selanjutnya,
14 juta milimeter persegi sama dengan berapa meter persegi? Dari milimeter persegi ke meter persegi, arahnya ke atas. Berarti harus dibagi. Dibagi berapa? Kita hitung langkahnya. Dari milimeter persegi. 1, 2, 3. 3 langkah ke atas. Berarti dibagi 1 juta. Ya, dibagi 1 juta. Jadi 14 juta dibagi 1 juta sama dengan berapa? Nah, di sini kita tinggal coret aja ya. Di sini nolnya 6, di bawah juga nolnya 6. Kita coret ya. Coret 6, coret 6. Tinggal 14 bagi 1 sama dengan 14 ya. Kemudian nah, kalau bentuknya seperti ini soalnya 3 km persegi ditambah 14 hektometer persegi sama dengan berapa meter persegi. Nah, untuk soal yang seperti ini kita uraikan satu-satu. 3 km persegi dulu kita uraikan ya. 3 km persegi berapa meter persegi? Dari kilometer persegi ke meter persegi. Arahnya ke bawah berarti dikali. Berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah ke bawah berarti dikali 1 juta. 3 dikali 1 juta sama dengan 3 juta ya. Selanjutnya yang 14. 14 hektometer persegi berapa meter persegi? Dari hektometer persegi ke meter persegi, arahnya ke bawah. Berapa langkah? 1, 2. 2 langkah ke bawah berarti dikali 10.000. 14 dikali 10.000 sama dengan 140.000. Tinggal ditambahkan nolnya nih. 14 ditambahkan nolnya 4. Jadinya 140.000. Kemudian tinggal dijumlahkan 3 juta ditambah 140.000 sama dengan 3.140.000. Jadi 3 km persegi ditambah 14 hektometer persegi itu sama dengan 3.140.000 meter persegi. Selanjutnya ada soal cerita. Ayah mempunyai 2 petak tanah yang luasnya 12 dekameter persegi dan 500.000 cm persegi. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa meter persegi luas tanah ayah seluruhnya? Berarti ini dijumlahkan ya. 12 dekameter persegi ditambah 500.000 cm persegi sama dengan berapa meter persegi. Kita hitung dulu yang 12 dekameter persegi berapa meter persegi. Dari dekameter persegi ke meter persegi, arahnya ke bawah 1 langkah. Berarti dikali 100. 12 dikali 100 sama dengan 1.200 meter persegi. Kemudian yang 500.000 cm persegi, dari centimeter persegi ke meter persegi, arahnya ke atas. Berapa langkah? 1, 2. 2 langkah ke atas. Berarti dibagi 10.000. 500.000 dibagi 10.000 sama dengan berapa? Nah, ini kita coret juga. Di sini yang paling sedikit nolnya adalah 4 nih. 1, 2, 3, 4. Yang atas 5. Maka kita ambil jumlah yang paling sedikit. 4 kita coret. Yang atas juga kita coret 4 nolnya. Berarti tinggal sisanya 50 bagi 1 sama dengan 50. Selanjutnya tinggal ditambah. 1.200 meter persegi ditambah 50 meter persegi
sama dengan 1250 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman, kelas 4 BPGSD kelompok 1. Di sini kita akan belajar satuan volume. Dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari satuan volume sangat bermanfaat. Misalnya yaitu pengisian air dalam bak mandi, akuarium, drum, dan lain-lain. Satuan volume mempunyai hubungan dengan satuan lainnya. Hubungan ini akan membantu cara menghitung satuan waktu. Satuan volume yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah liter atau desimeter kubik. Di antara satuan volume yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. 1 kilometer turun 1 tingkat atau tangga ke hektometer, cara hitungnya yaitu dikali 1000. Sedangkan kalau naik 1 tingkat dari hektometer ke kilometer, yaitu dibagi 1000, di mana 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter, sehingga 1 liter sama dengan 1000 mililiter, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 sentimeter kubik, 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik sama dengan 1 juta dekameter kubik. 1 dekameter kubik sama dengan 1000 meter kubik. 1 sentimeter kubik sama dengan 1/1000 desimeter. 1 milimeter kubik sama dengan 1/1000 sentimeter. Contoh, 30,5 cm kubik sama dengan berapa milimeter kubik? Karena 1 cm kubik turun ke milimeter kubik 1 tingkat, berarti tinggal dikali 1000. Berarti 30,5 dikali 1000 sama dengan 500 mm kubik. Sekian pembahasan satuan volume, semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Maulana Yusuf. Di pembahasan pada materi kali ini, saya membawakan materi tentang satuan berat. Satuan berat merupakan pertama kali saya akan menjelaskan tentang satuan. Satuan merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang arti dari suatu kesatuan, dari suatu besaran yang dijadikan sebagai kompirasi di dalam pengukuran yang menjadi pacuan. Kemudian pengertian dari berat merupakan besaran yang menunjukkan ukuran percepatan gravitasi yang dapat mempengaruhi massa benda. Percepatan gravitasi benda dapat mempengaruhi perubahan bergantung pada lingkungan benda tersebut. Kemudian tangga satuan berat. Tangga satuan berat ini timbangan, alat ukur ya, untuk mengukur satuan berat bisa digunakan timbangan. Alat ukur ini juga memiliki bermacam-macam variasi yang digunakan untuk mengetahui ukuran berat suatu benda yang ada di sekeliling kita. Kemudian tangga konversi dalam satuan berat bisa dilihat. Nah, untuk tangga satuan berat bisa dilihat ada 7 ya. Yang pertama ini kilogram, kemudian heksagram, nah bisa dilihat sendiri, hektogram.
kilogram, hektogram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ini untuk tangga konversi dalam satuan berat. Setiap turun satu tingkat itu dikalikan 10, sedangkan apabila naik satu tingkat itu dibagi 10. Terima kasih, mungkin sekian cukup penyampaian materi tentang satuan berat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan penyampaian materi dari kelompok kami dari kelompok pertama telah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan Pak Dede. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ya kesalahan-kesalahan, karena mungkin kami agak mendadak juga ya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.